Di tengah ambang kebangkrutan, seorang pengusaha batik nekat melakukan pesugihan, mengorbankan sopir pribadinya sendiri. Namun, rencana keji itu berbalik menjadi kutukan saat terungkap bahwa sang sopir dilindungi oleh kekuatan kuno yang tak terduga. Sebuah pertarungan mistis antara dua ratu pantai dimulai. Siapa yang akan menang? Dan apa nasib pengusaha serakah itu? Senja di ufuk barat memudar, menyisakan semburat jingga yang perlahan tertelan kegelapan malam. Di balik kaca bus antar provinsi, mata Anto tak henti memandangi pemandangan yang lewat. Sawah-sawah yang membentang luas, pepohonan yang rimbun, dan siluet gunung yang menjulang tinggi, semuanya terasa asing. Sudah 22 tahun ia hidup di Jogja, kota yang ramah dan penuh kenangan. Namun, kini ia sedang dalam perjalanan menuju Pekalongan, sebuah kota di pesisir utara Jawa, untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Anto bukan berasal dari keluarga berada. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Lulusan SMK otomotif ini berulang kali mencoba melamar pekerjaan di Jogja, tetapi nasib belum berpihak padanya. Lowongan pekerjaan yang ia temukan selalu membutuhkan pengalaman bertahun-tahun, yang tidak ia miliki. Sementara itu, tagihan listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari terus menumpuk di rumah orang tuanya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Keputusan untuk merantau datang dari sebuah obrolan santai dengan tetangganya, Pak Slamet, yang pernah bekerja di Pekalongan. Pak Slamet bercerita tentang seorang pengusaha batik sukses bernama Yanuar yang sedang mencari sopir pribadi. Gaji yang ditawarkan cukup besar, jauh lebih besar dari rata-rata UMR di Jogja. Anto yang semula ragu-ragu akhirnya membulatkan tekad. Ia merasa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia lewatkan. Dengan uang seadanya, ia memberanikan diri naik bus, meninggalkan Jogja yang dicintainya. Perasaan cemas bercampur dengan optimisme. Ia tidak tahu apa yang menantinya di Pekalongan. Apakah ia akan berhasil atau justru pulang dengan tangan kosong. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia harus sukses demi keluarganya. Tiba di Pekalongan, malam sudah larut. Udara hangat dan lembab khas kota pesisir langsung menyambutnya. Dengan petunjuk alamat yang diberikan Pak Slamet, Anto menaiki ojek online menuju sebuah rumah megah di kawasan elit. Jantungnya berdebar-debar saat ia berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, diapit oleh dua pilar besar dengan ukiran rumit. Seorang satpam paruh baya yang ramah menyambutnya. "Mas Anto." "Ya?" "Sudah ditunggu Pak Yanuar di dalam," ujarnya. Anto mengangguk gugup. Ia melangkah masuk, melewati halaman yang luas dengan taman yang tertata rapi. Rumah itu benar-benar besar, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di ruang tamu, seorang pria berbadan tegap dengan rambut disisir rapi menyambutnya. "Anto?" tanyanya. Pria itu tersenyum hangat. "Saya Yanuar. Selamat datang di Pekalongan." Yanuar terlihat jauh lebih muda dari yang Anto kira. Usianya mungkin baru awal 40-an. Sikapnya ramah dan penuh wibawa. Setelah obrolan singkat, Anto langsung merasa nyaman. Yanuar menjelaskan tugas-tugasnya sebagai sopir, mulai dari mengantar Yanuar ke kantor, menghadiri pertemuan bisnis, hingga mengurus keperluan keluarga. Yanuar juga menawarkan Anto sebuah kamar kecil di belakang rumah, lengkap dengan kasur, lemari, dan kamar mandi pribadi. Anto merasa sangat beruntung. Ia tidak menyangka akan mendapatkan fasilitas sebagus ini. "Mulai besok pagi kamu sudah bisa mulai kerja," kata Yanuar. "Istirahatlah, perjalananmu pasti melelahkan." Anto mengangguk, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia segera menempati kamar barunya. Meskipun kecil, kamar itu bersih dan nyaman. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan untuk orang tuanya. "Bu, Pak, aku sudah sampai. Pak Yanuar orangnya baik banget. Aku dapat kamar sendiri. Doakan aku lancar di sini ya." Malam itu, di kamar yang asing namun terasa aman, Anto memandang langit Pekalongan dari jendela. Bintang-bintang terlihat lebih terang.
seolah-olah memberinya isyarat bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia merasa yakin, Pekalongan adalah tempat di mana ia akan menemukan kesuksesan. Ia akan bekerja keras, menabung, dan mengirimkan uang ke rumah agar orang tuanya tidak perlu khawatir lagi. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa lelah menguasai tubuhnya, dan tertidur dengan senyum harapan di bibirnya. Ia tidak tahu bahwa di balik ramahan yang ia lihat, ada sisi lain yang gelap dan mengerikan, yang akan mengubah hidupnya selamanya. 3 tahun berlalu begitu cepat. Anto kini sudah sangat terbiasa dengan kehidupan di Pekalongan. Ia mengemudi dengan lihai di jalan-jalan yang padat, hafal setiap gang dan jalan pintas. Hubungannya dengan Yanuar juga semakin erat. Bagi Anto, Yanuar bukan lagi sekadar atasan, melainkan sosok kakak yang baik hati dan penuh perhatian. Sesekali, Yanuar mengajaknya makan siang di luar atau memberinya uang saku tambahan. Anto sangat bersyukur. Ia merasa telah menemukan pekerjaan yang sempurna. Gaji yang ia terima setiap bulan selalu ia kirimkan sebagian besar ke orang tuanya di Jogja. Rumah mereka kini sudah direnovasi, dan adiknya bisa melanjutkan kuliah tanpa perlu khawatir soal biaya. Anto merasa bangga karena ia bisa menjadi tumpuan bagi keluarganya. Namun, beberapa bulan belakangan, Anto mulai merasakan ada yang berubah. Yanuar, yang biasanya ceria dan ramah, kini terlihat murung dan sering melamun. Obrolan mereka di mobil menjadi jarang. Yanuar lebih sering diam, matanya kosong menatap jalanan. Senyumnya yang dulu hangat kini terasa hambar. Wibawanya memang tidak hilang, tapi di baliknya tersimpan beban yang begitu berat. Anto sempat bertanya, "Bapak baik-baik saja?" Namun Yanuar hanya menjawab singkat, "Ya, hanya sedikit lelah." Namun, Anto tahu ada yang tidak beres. Telepon-telepon dari bank mulai sering masuk ke ponsel Yanuar. Suara Yanuar saat berbicara di telepon juga terdengar tegang, penuh emosi. Anto pernah tidak sengaja mendengar Yanuar membanting telepon setelah percakapan yang panjang. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Pintu kantornya juga sering tertutup rapat, dan ia menolak kedatangan tamu-tamu yang tidak ia kenal. Anto yang biasanya mengantar Yanuar ke pabrik batik, kini lebih sering melihat Yanuar hanya duduk di teras sambil merokok. Suatu malam, saat Anto baru selesai membersihkan mobil, ia melihat Yanuar duduk sendirian di taman. Matanya menatap langit, tapi Anto tahu pikirannya sedang jauh melayang. Dengan ragu-ragu, Anto mendekat. "Bapak kenapa? Kalau ada masalah, cerita saja. Siapa tahu saya bisa bantu." Yanuar menoleh. Senyum tipisnya terlihat getir. "Bisnis saya sedang tidak baik-baik saja, Anto. Penjualan menurun drastis. Pabrik hampir berhenti beroperasi. Saya sudah coba semua cara, tapi tidak ada yang berhasil." Anto terkejut. Ia tidak tahu masalah Yanuar sudah separah ini. "Lalu, bagaimana dengan hutang-hutang Bapak?" tanyanya hati-hati. Yanuar menghela napas panjang. "Saya terlilit hutang ratusan juta rupiah. Para kreditur terus menagih, dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Sepertinya ini akhir dari segalanya. Usaha yang saya bangun dengan susah payah, kini di ujung tanduk." Mendengar pengakuan itu, hati Anto terasa perih. Ia sudah menganggap Yanuar seperti keluarganya sendiri. Ia tidak bisa membayangkan jika sosok yang selama ini ia hormati itu hancur. "Yang sabar ya, Pak. Pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa." Yanuar mengangkat kepalanya. Tatapan matanya berubah. Ada kilatan aneh di sana. Kilatan yang Anto tidak mengerti. "Jalan keluar? Saya rasa hanya ada satu jalan keluar. Jalan yang saya tidak pernah ingin tempuh. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain." Anto mengerutkan dahi, bingung. "Maksud Bapak?" "Tidak usah dipikirkan. Kamu masuk saja, sudah malam," jawab Yanuar dengan nada suara yang kembali dingin. Malam itu,
Anto tidak bisa tidur nyenyak. Perkataan Yanuar terus terngiang-ngiang di benaknya. Kilatan aneh di mata Yanuar, yang baru pertama kali ia lihat, terasa begitu menyeramkan. Ia tidak tahu apa maksud dari satu jalan keluar itu, tapi ia punya firasat buruk. Awan gelap yang menyelimuti hidup Yanuar kini terasa seperti ancaman yang tak kasat mata, dan entah mengapa, Anto merasa ia akan segera terhisap ke dalam pusaran masalah tersebut. Tanpa ia sadari, roda takdir sudah mulai berputar, membawa mereka berdua ke sebuah jurang yang dalam, jurang yang dihiasi oleh janji-janji palsu dan kekuatan gaib yang mengerikan. Sejak malam itu, Yanuar semakin tenggelam dalam kegelisahan. Sikapnya menjadi lebih tertutup dan temperamental. Ia sering membanting pintu, berteriak-teriak sendiri, dan sesekali terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada. Anto merasa kasihan, tapi juga merasa takut. Suasana di rumah besar itu menjadi mencekam. Suatu siang, Anto melihat Yanuar mondar-mandir di ruang tamu, menelepon seseorang dengan suara berbisik. Wajahnya terlihat pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Anto mendengar Yanuar menyebutkan kata pesugihan dan Dewi Lanjar. Hati Anto mencelos. Ia tahu apa artinya kata-kata itu. Sebagai orang Jawa, ia sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita mistis tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian dengan makhluk gaib. Malam harinya, setelah semua orang tidur, Anto melihat Yanuar keluar dari rumah dengan mengendap-endap. Penasaran, Anto mengikutinya dari jarak yang aman. Yanuar mengemudikan mobilnya menuju pesisir Pekalongan. Udara malam yang dingin dan suara deburan ombak membuat suasana terasa semakin sepi. Anto melihat Yanuar memarkir mobil di pinggir pantai yang gelap, lalu berjalan kaki menuju sebuah gubuk reot yang tersembunyi di antara pepohonan bakau. Anto bersembunyi di balik semak-semak, mengamati dari jauh. Ia melihat Yanuar memasuki gubuk itu. Di dalam gubuk, tampak seorang pria tua berambut panjang dan berjenggot putih, yang tak lain adalah seorang dukun. Suara mereka tidak terdengar jelas, tetapi Anto bisa melihat gestur Yanuar yang tampak memohon-mohon, sedangkan dukun itu mengangguk-angguk sambil menyeringai. Anto merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan karena angin laut, melainkan karena firasat buruk yang semakin kuat. Yanuar keluar dari gubuk itu dengan wajah lebih tenang, namun tatapan matanya kosong. Ia berjalan gontai, seolah-olah jiwanya sudah tidak berada di dalam raganya. Anto kembali ke mobilnya dan melaju pulang, membiarkan Yanuar pergi terlebih dahulu. Selama perjalanan, ia terus memikirkan apa yang ia lihat. Yanuar benar-benar akan menempuh jalan yang sesat. Tapi, jalan sesat seperti apa yang harus ia tempuh? Keesokan harinya, Yanuar pulang. Wajahnya terlihat lebih segar, tapi sorot matanya tetap sama. Ia memanggil Anto. Anto, kamu sudah lama bekerja dengan saya. Saya tahu kamu anak yang baik dan jujur. Anto mengangguk, merasa sedikit canggung. Terima kasih, Pak. Saya tahu kamu punya banyak mimpi. Kamu ingin membahagiakan orang tua dan adikmu. Saya akan bantu mewujudkan itu. Kamu harus ikut saya nanti malam. Kita akan ke sebuah tempat yang bisa mengubah nasibmu selamanya. Hati Anto berdebar-debar. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemana, Pak? Tanyanya hati-hati. Tidak usah banyak tanya. Yang jelas, ini untuk kebaikan kita berdua, jawab Yanuar, dengan nada suara yang mengandung paksaan. Anto tidak bisa menolak. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin menolong Yanuar, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengenyahkan rasa curiga. Sejak saat itu, setiap kali Yanuar menatapnya, ada kilatan yang berbeda. Bukan lagi kilatan seorang atasan yang peduli, melainkan kilatan seorang predator yang mengintai mangsanya. Anto merasa Yanuar telah mengambil keputusan besar, dan ia akan menjadi bagian dari keputusan itu, entah sebagai penyelamat atau sebagai tumbal. Ia tidak tahu bahwa di mata Yanuar, ia bukan lagi seorang karyawan yang setia,
melainkan syarat utama untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang ia dambakan. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Suasana di rumah Yanuar terasa sangat berbeda. Lampu-lampu dimatikan, dan hanya ada beberapa lilin yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Anto merasa tidak nyaman. Ia mencoba bertanya lagi, "Pak, kita mau kemana?" Tapi Yanuar hanya tersenyum simpul, senyum yang terasa dingin dan asing. "Sudah, tenang saja," jawabnya. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Ini semua untuk kebaikan kita. Saya tidak akan membiarkanmu susah." Yanuar mengajak Anto ke ruang makan. Di atas meja, sudah tersedia hidangan makan malam yang lezat. "Makanlah, Anto. Anggap saja ini perjamuan terakhir kita," ucap Yanuar dengan nada yang terdengar seperti gurauan. Namun bagi Anto, ucapan itu terasa seperti belati yang menusuk. Anto menolak. Ia merasa mual. Yanuar mendesak, "Ayo, makan. Setelah ini, saya akan tunjukkan sebuah jalan baru. Jalan yang akan membuat kita kaya raya. Anto, kamu bisa beli rumah untuk orang tuamu. Kamu bisa nikahi wanita yang kamu cintai." Godaan itu begitu kuat. Anto tahu ia tidak punya pilihan. Ia tidak mau mengecewakan Yanuar, sosok yang telah memberinya pekerjaan dan harapan. Dengan berat hati, ia mengambil sendok dan mulai makan. Di tengah-tengah makan, Yanuar menuangkan minuman dari teko kecil ke gelas Anto. Ini minuman herbal, untuk menghangatkan badan. Anto meminumnya, dan rasa pahit langsung menyengat lidahnya. Ia langsung tersedak. "Minuman apa ini, Pak? Pahit sekali." Yanuar hanya tersenyum. "Minuman keberuntungan." Beberapa menit kemudian, kepala Anto mulai terasa pusing. Penglihatannya kabur, dan tubuhnya terasa lemas. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak mampu menopang. Tubuhnya limbung. "Pak, saya, kenapa?" gumam Anto sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang. Pandangan terakhirnya adalah Yanuar yang tersenyum kemenangan, menatapnya seperti predator yang sudah berhasil menjebak mangsanya. Ketika Anto membuka mata, kegelapan menyambutnya. Ia terbaring di sebuah tempat yang asing, dingin, dan lembab. Bau kemenyan dan bunga melati menusuk hidungnya. Samar-samar, ia melihat siluet Yanuar dan seorang pria tua berambut panjang, dukun yang ia lihat di pantai. Keduanya duduk bersila di dekatnya, melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Anto mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi terasa kaku. Ia menyadari tangannya terikat, kakinya juga. Ia tidak bisa bergerak. Rasa panik mulai menjalar. Ia tahu ia telah dijebak. Ia tahu di mana ia berada, di tempat ritual pesugihan. Ia mencoba berteriak, meminta tolong, tapi yang keluar dari mulutnya hanya gumaman yang lemah. Air mata mengalir di pipinya. Yanuar, orang yang selama ini ia percaya, telah mengkhianatinya. Ia akan dijadikan tumbal. Dukun itu menyalakan obor. Cahaya oranye yang berkedip-kedip menampakkan pemandangan yang mengerikan. Di sekeliling mereka, ada sesajen, benda-benda ritual, dan sebuah keris yang diletakkan di atas piring. Dukun itu bangkit, mendekati Anto. Di tangannya, ia memegang pisau tajam yang berkilauan. Mata Anto membelalak. Ia tahu, ajalnya sudah dekat. Ia tidak bisa melawan. Ia tidak bisa kabur. Ia hanya bisa pasrah. Dalam ketidakberdayaan, Anto hanya bisa memejamkan mata, membiarkan takdirnya ditentukan oleh nafsu dan keserakahan seseorang yang ia anggap sebagai keluarga. Mantra-mantra yang dilafalkan dukun itu terdengar semakin berat dan menyeramkan. Anto terbaring pasrah. Air mata tak berhenti mengalir dari sudut matanya yang terpejam. Ia membayangkan wajah orang tuanya di Jogja, wajah adiknya yang bahagia karena bisa kuliah. Semua harapan dan mimpi itu akan berakhir di sini, di sebuah gubuk tua di pinggir pantai. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang besar dan gaib sedang mendekat.
Namun, di tengah kepasrahannya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, tubuh Anto terasa panas, seolah-olah ada energi besar yang bergejolak di dalam dirinya. Ikatan tali di tangan dan kakinya terasa mengendur. Ia mencoba meronta, dan dengan sedikit dorongan, tali-tali itu putus begitu saja. Mata Anto terbuka, dan ia bangkit duduk. Dukun dan Yanuar yang sedang melafalkan mantra terkejut, melirik ke arahnya. "Sialan! Kekuatan apa ini?" teriak si dukun, matanya melotot. Yanuar terlihat sangat ketakutan. Ia mundur, wajahnya pucat pasi. Bagaimana bisa? Obat biusnya sudah dosis tinggi. Anto berdiri tegak, tubuhnya diselimuti aura keemasan samar. Benda-benda di sekitar mereka, seperti sesajen dan lilin, mulai bergetar. Obor yang dipegang si dukun padam tiba-tiba. Suara aneh seperti bisikan angin yang berhembus kencang mengisi ruangan. Dukun itu mencoba menyerang Anto dengan pisau tajamnya, tapi pisau itu terlempar ke samping oleh kekuatan tak kasat mata. "Hentikan, dukun! Dia bukan manusia biasa!" teriak Yanuar. Dukun itu tak peduli. Ia kembali melancarkan serangan. Kali ini, ia mengeluarkan keris dari wadahnya. Sebuah keris tua dengan ukiran naga di gagangnya. Ia melesat ke arah Anto, tetapi saat ujung keris itu hampir menyentuh tubuh Anto, tiba-tiba sebuah perisai gaib berbentuk gelombang air muncul, memantulkan serangan keris itu hingga terpental jauh ke dinding. Dukun itu mundur, wajahnya dipenuhi rasa ngeri. Ia tidak pernah melihat kekuatan seperti ini. Dari dalam tubuh Anto, sebuah suara menggelegar. Suara yang berat dan berwibawa, seolah-olah bukan suara Anto. "Dia adalah keturunan kami. Jangan berani-beraninya kalian menyentuhnya." Yanuar dan dukun itu tersungkur, lutut mereka gemetar. Mereka tidak berani menatap Anto. Tubuh Anto diselimuti cahaya yang semakin terang. Cahaya itu bukan hanya melindungi, melainkan juga memancarkan kekuatan yang luar biasa. Anto sendiri terkejut dengan apa yang terjadi. Ia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal, tetapi ia merasa ada sesuatu yang sangat kuno dan kuat mengalir dalam darahnya. Dukun itu merangkak, mendekati Anto. Wajahnya yang sebelumnya dipenuhi keserakahan kini berubah menjadi ketakutan. "Ampuni hamba, yang mulia. Hamba tidak tahu. Hamba tidak tahu dia keturunan Ratu Pantai Selatan." Yanuar yang masih ketakutan, menatap dukun itu dengan bingung. "Ratu Pantai Selatan? Apa maksudmu?" Dukun itu tak menjawab. Ia hanya terus menunduk, gemetar, tidak berani mengangkat kepalanya. Anto sendiri tidak mengerti. Ia tidak pernah tahu tentang silsilah keluarganya, apalagi hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan. Namun, ada semacam ikatan yang ia rasakan. Sebuah kekuatan gaib yang selama ini tersembunyi, kini bangkit dan mengambil alih kendali. Ia tidak lagi berada di bawah kendali Yanuar, melainkan dilindungi oleh sebuah entitas yang jauh lebih kuat dan berkuasa. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apa hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan, dan mengapa kekuatannya baru muncul sekarang? Anto kembali sadar sepenuhnya. Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya perlahan memudar. Ia merasa pusing, namun tubuhnya kini terasa lebih ringan. Ia menatap Yanuar dan dukun itu yang masih tersungkur, gemetar ketakutan. Yanuar menatap Anto dengan tatapan yang bercampur antara ketakutan dan kebingungan. "Anto, apa yang terjadi?" tanya Yanuar dengan suara bergetar. Anto menggeleng. "Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak mengerti." Dukun itu perlahan bangkit, masih menunduk tak berani menatap Anto. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbalik, mengambil sesuatu dari tasnya, dan melemparkannya ke atas api. Api itu membesar, asapnya naik ke atas dan membentuk sebuah bayangan yang tidak jelas. "Ada yang salah, Tuan Yanuar," kata si dukun, suaranya dipenuhi rasa takut. Tumbal ini dilindungi oleh entitas yang sangat kuat. Bahkan,
Saya tidak bisa menembus perisai gaib yang melindunginya. Yanuar terlihat frustrasi. Maksudmu, aku harus cari tumbal lain? Tidak, Tuan Yanuar. Ini bukan tentang tumbal lain, jawab dukun itu. Ini tentang silsilah. Anak ini, dia bukan sembarang orang. Dia memiliki garis keturunan yang terhubung dengan Ratu Pantai Selatan. Silsilahnya tidak bisa diubah. Anto terkejut. Silsilah? Ratu Pantai Selatan? Gumamnya. Otaknya mencoba mencerna semua informasi yang aneh ini. Ia tidak pernah tahu bahwa keluarganya memiliki rahasia sebesar ini. Ia tidak pernah tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah dari keturunan Ratu Pantai Selatan. Dukun itu memejamkan mata, memusatkan pikirannya. Di masa lalu, ada sebuah konflik besar antara Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar. Konflik itu hampir menghancurkan lautan. Tapi, mereka akhirnya berdamai. Dan sebagai tanda perdamaian, mereka berjanji untuk tidak akan saling menumpahkan darah dari keturunan masing-masing. Jantung Anto berdegup kencang. Ia mulai memahami segalanya. Ia adalah keturunan Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar. Entitas yang akan dijadikan tumbalnya adalah sosok yang berjanji untuk tidak melukai keturunannya. Dan kau, kata si dukun, menatap Yanuar dengan tatapan tajam. Kau hampir memicu konflik besar yang sudah lama terpendam. Kau tidak tahu siapa yang kau coba korbankan. Kau memilih tumbal yang salah. Yanuar tidak bisa berkata-kata. Wajahnya yang sebelumnya dipenuhi rasa frustrasi dan serakah, kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menyadari kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengkhianati Anto, tetapi juga hampir mengacaukan keseimbangan alam gaib yang telah lama terjaga. Tiba-tiba, suara ombak di luar terdengar semakin keras. Angin berembus kencang, menggoyangkan gubuk tua itu. Udara di dalam ruangan menjadi dingin, sangat dingin, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan berkuasa akan muncul. Dukun itu menunduk, gemetar, dan berbisik pelan. Mereka datang. Anto menoleh ke belakang, dan ia bisa melihat bayangan kabut yang bergerak cepat di luar gubuk. Bayangan itu semakin lama semakin jelas. Dua sosok wanita dengan pakaian tradisional dan mahkota di kepala muncul. Sosok yang satu mengenakan kebaya hijau, dan yang lainnya mengenakan kebaya biru. Aura kekuasaan dan keagungan terpancar dari kedua sosok itu. Anto tahu, ia akan menyaksikan pertemuan yang tidak akan pernah ia lupakan. Pertemuan antara dua ratu pantai yang berkuasa. Dinding gubuk tua itu seolah lenyap, digantikan oleh pemandangan pantai yang diterangi cahaya rembulan. Ombak yang tadinya bergemuruh, kini terdengar seperti bisikan lembut. Udara dingin yang menusuk perlahan digantikan oleh aroma harum bunga melati yang menguar. Di depan gubuk, dua sosok wanita yang Anto lihat, kini berdiri dengan anggun dan penuh wibawa. Satu sosok mengenakan gaun hijau zamrud yang berkilauan. Rambutnya hitam panjang, terurai, dan matanya memancarkan aura kebijaksanaan yang tak terhingga. Anto langsung tahu, itu adalah Nyi Roro Kidul. Di sebelahnya, sosok lain mengenakan kebaya biru laut yang dihiasi mutiara. Wajahnya cantik dan dingin, namun di matanya tersirat kekuasaan yang tak kalah besar. Anto mengenali sosok itu dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Dewi Lanjar. Yanuar dan dukun itu tak berani mengangkat kepala. Mereka menunduk, gemetar, seolah sedang berada di hadapan dua penguasa alam yang tak tertandingi. Dewi Lanjar memecah keheningan. Suaranya terdengar merdu, namun penuh dengan nada ancaman. Dukun, Yanuar, mengapa kalian berani mengganggu ketentraman di wilayahku? Dan mengapa tumbal yang kalian berikan tidak bisa dikorbankan? Maafkan hamba, yang mulia, ucap sang dukun, suaranya tercekat. Tumbal ini, dia dilindungi oleh kekuatan besar. Hamba tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut, namun menggetarkan. Aku tahu mengapa, Lanjar. Dewi Lanjar menoleh ke arah Nyi Roro Kidul.
Kau tahu, Ratu Selatan. Dia adalah keturunanku, jawab Nyi Roro Kidul, suaranya tenang dan tegas. Darahku mengalir dalam dirinya. Ekspresi Dewi Lanjar yang tadinya dingin, kini berubah menjadi terkejut. Ia menatap Anto, lalu kembali menatap Nyi Roro Kidul. Ini tidak mungkin. Kenapa keturunanmu ada di sini? Bukankah itu yang harus kau tanyakan pada dua manusia serakah ini? Nyi Roro Kidul menjawab, matanya melirik tajam ke arah Yanuar dan sang dukun. Mereka menempuh jalan pesugihanmu, mengorbankan keturunanku demi harta dan kekuasaan. Apa kau lupa dengan janji kita di masa lalu, Lanjar? Suasana menjadi tegang. Angin yang tadinya berbisik, kini terasa berhenti. Wajah Dewi Lanjar yang tadinya dipenuhi kekuasaan, kini memancarkan penyesalan. Ia menatap Nyi Roro Kidul dengan tatapan yang penuh makna, seolah sedang mengingat-ingat sebuah kenangan yang sudah lama terkubur. Anto merasa ia sedang menyaksikan sebuah drama yang sudah berlangsung ribuan tahun, dan ia kini adalah tokoh utama tanpa ia minta. Nyi Roro Kidul kembali berucap, Lanjar, kita berjanji untuk tidak akan pernah menumpahkan darah dari keturunan masing-masing. Bukankah begitu? Tumbal yang hampir mereka korbankan adalah bagian dari diriku. Dewi Lanjar menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Yanuar dan sang dukun dengan tatapan penuh amarah. Kalian hampir membuatku melanggar janji. Kalian hampir memicu konflik yang sudah lama kita kubur. Yanuar mengangkat wajahnya. Yang mulia, saya tidak tahu. Dukun ini, dia tidak memberitahu saya. Dewi Lanjar mendengus. Tentu saja dia tidak tahu. Jika dia tahu, dia tidak akan berani mendekatiku. Kalian berdua sungguh bodoh dan serakah. Kalian hampir mengorbankan nyawa orang yang dilindungi oleh Ratu Selatan. Kalian tidak hanya mengkhianati manusia, tapi juga hampir mengkhianati janji suci kami. Yanuar dan dukun itu tak bisa berkata-kata lagi. Mereka tersungkur kembali di tanah, gemetar ketakutan. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Di hadapan mereka, dua ratu penguasa alam gaib bertemu. Dan mereka hampir saja memicu perang besar yang bisa menghancurkan segalanya. Hanya karena nafsu dan keserakahan yang membutakan. Hening menyelimuti gubuk itu, yang kini terasa begitu luas dan lapang. Dewi Lanjar berdiri tegap, menatap Yanuar dan sang dukun yang masih bersujud. Matanya yang tajam memancarkan kilatan kemarahan. Sementara itu, Nyi Roro Kidul tetap berada di tempatnya, menatap tenang, membiarkan rekannya menyelesaikan masalah ini. Dukun, kau tahu aturannya. Suara Dewi Lanjar kembali menggelegar. Kau tahu konsekuensi jika memilih tumbal yang salah. Dan kau, Yanuar, manusia serakah. Kau hampir saja memicu perang yang sudah lama terpendam hanya demi nafsu dan kekuasaan. Dukun itu mengangkat wajahnya. Air mata mengalir dari matanya yang keruh. Ampuni hamba, Yang mulia. Hamba hanya mengikuti permintaan Tuan Yanuar. Hamba tidak tahu dia adalah keturunan Ratu Pantai Selatan. Alasanmu tidak bisa dimaafkan, bentak Dewi Lanjar. Sebagai seorang dukun, kau seharusnya bisa melihat garis takdir dan silsilah. Kau gagal. Kau terlalu silau dengan harta yang dijanjikan Yanuar. Dukun itu tersungkur kembali, tidak berani membantah. Dewi Lanjar beralih menatap Yanuar. Dan kau, Yanuar, kau mengkhianati orang yang sudah setia padamu. Kau merencanakan kejahatan yang keji, mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Kau tidak hanya mengkhianati manusia, tetapi juga hampir mengkhianati janji suci kami. Yanuar mengangkat wajahnya yang pucat. Saya tidak tahu, Yang mulia. Saya hanya ingin menyelamatkan bisnis saya. Saya gelap mata. Gelap mata. Dewi Lanjar menyeringai sinis. Kau ingin kekayaan tanpa usaha. Kau ingin kekuasaan tanpa kerja keras. Itu bukan gelap mata, Yanuar.
Itu namanya keserakahan. Dewi Lanjar mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba berembus masuk ke gubuk, membuat api di lilin menari-nari dengan liar. Dengarkanlah kutukanku. Suaranya berubah menjadi lebih rendah dan menakutkan. Karena kalian berdua memilih jalan pintas yang salah, karena kalian hampir menumpahkan darah yang seharusnya tidak tumpah, maka kalian akan kehilangan akal dan harta yang kalian dambakan. Yanuar dan dukun itu meracau ketakutan. Mereka mencoba bangkit, tapi tubuh mereka terasa lumpuh. Kalian akan kehilangan ingatan, Yanuar, lanjut Dewi Lanjar. Dan kau, dukun, kau akan kehilangan ilmu dan kekuatanmu. Mulai sekarang, kalian akan hidup dalam kegilaan, tidak lagi mengenal siapa diri kalian, tidak lagi mengenal dunia. Kalian akan mengembara di pesisir ini, hingga maut menjemput, tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa akal. Kutukan itu terasa seperti sambaran petir. Tubuh Yanuar dan dukun itu gemetar hebat. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh, dan mata mereka membelalak kosong. Mereka tidak lagi terlihat seperti manusia normal, melainkan seperti boneka-boneka yang jiwanya sudah diambil. Ini hukuman kalian, ucap Dewi Lanjar, matanya dingin. Kalian berdua telah memilih takdir kalian sendiri. Anto, yang menyaksikan semua ini, hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa kasihan atau bersyukur. Di satu sisi, ia melihat kehancuran Yanuar, sosok yang pernah ia hormati. Di sisi lain, ia sadar bahwa Yanuar telah merencanakan kematiannya. Nyi Roro Kidul melangkah mendekati Anto. Ia tersenyum lembut. Kau sudah aman, nak. Takdirmu bukan untuk menjadi tumbal. Pergilah, cari jalanmu sendiri. Dan ingat, kau tidak sendirian. Cahaya terang kembali menyelimuti Anto. Ketika cahaya itu memudar, ia mendapati dirinya sudah berada di luar gubuk. Langit mulai menampakkan warna kebiruan fajar, dan suara ombak kembali terdengar normal. Anto menoleh ke belakang, gubuk itu tampak sama seperti semula, namun ada aura mistis yang tak bisa ia jelaskan. Di dalam, ia bisa melihat Yanuar dan sang dukun sudah tidak ada, hanya ada bayangan dua sosok yang terus meracau, berteriak-teriak tidak jelas di pinggir pantai. Sisa-sisa kabut pagi mulai terangkat, menampakkan pemandangan pesisir yang sepi. Anto masih berdiri di tempatnya, tidak bisa bergerak. Pikirannya kosong, tubuhnya lemas. Ia tidak bisa mencerna semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi bau kemenyan yang masih tercium dan sisa-sisa energi mistis yang terasa di udara membuktikan bahwa semua itu nyata. Setelah beberapa saat, Anto berhasil mengendalikan diri. Ia menoleh ke arah gubuk, yang kini terlihat biasa saja, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi di sana. Namun, di kejauhan, di antara pepohonan bakau dan bebatuan karang, ia melihat dua sosok manusia yang merangkak, meracau, dan tertawa tidak jelas. Mereka telanjang dan kotor, bergerak seperti binatang yang kehilangan akal. Anto tahu, itu adalah Yanuar dan sang dukun. Kutukan Dewi Lanjar sudah bekerja. Hati Anto terasa tercabik. Di satu sisi, ia merasa lega. Ia selamat. Ia tidak jadi tumbal. Di sisi lain, ia merasa iba. Sosok Yanuar yang ramah dan berwibawa, kini hancur lebur, berubah menjadi gila. Semua ini terjadi karena keserakahan, karena keputusan bodoh untuk menempuh jalan pintas. Anto merasa pelajaran yang ia dapatkan sangat mahal. Ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus pergi dari tempat itu. Anto mulai berjalan, menyusuri pinggir pantai. Kakinya terasa lemas, dan setiap langkah terasa berat. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya tahu, ia harus menjauh dari tempat terkutuk itu. Ia harus mencari pertolongan. Beberapa jam kemudian, matahari sudah mulai meninggi. Anto berjalan di sebuah jalan setapak yang menembus hutan bakau. Ia mendengar suara-suara. Suara orang berbicara, tawa anak-anak, dan suara ayam berkokok.
Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari sebuah perkampungan nelayan. Dengan sisa-sisa tenaga, Anto berjalan menuju arah suara itu. Ia melihat beberapa nelayan sedang membereskan jaring di dekat perahu mereka. Seorang pria paruh baya melihat Anto yang berjalan terhuyung-huyung, dengan pakaian yang robek dan kotor. Pria itu mendekatinya. "Nak, kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Anto tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunjuk ke arah belakang, ke arah pantai tempat ia berasal. Pria itu melihat ke arah yang ditunjuk Anto, tapi tidak melihat apa-apa. "Ayo, ke rumahku. Kamu pasti lelah," ajak pria itu, merangkul Anto. "Kamu bisa istirahat di sana." Anto mengangguk, merasa sangat bersyukur. Ia mengikuti pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Darno. Di rumah Pak Darno, Anto diberikan makanan dan minuman hangat. Istri Pak Darno, seorang wanita yang ramah, memberikan Anto pakaian bersih. Anto makan dengan lahap, perutnya yang kosong sejak semalam kini terisi. Setelah kenyang, ia menceritakan apa yang terjadi padanya. Pak Darno dan istrinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak terkejut. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang pesugihan Dewi Lanjar, dan mereka tahu ada konsekuensi besar jika seseorang melanggar aturan-aturan gaib. Mereka berdua menggeleng-gelengkan kepala, merasa prihatin dengan nasib Yanuar dan sang dukun. "Yang penting kamu selamat, Nak," kata Pak Darno. "Tuhan masih melindungimu." Anto mengangguk. Ia setuju. Ia selamat. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia percaya bahwa kekuatan yang melindunginya malam itu adalah bukti bahwa ia masih punya takdir yang harus ia jalani. Ia memandang keluar jendela, ke arah lautan yang tenang. Hatinya yang tadinya penuh ketakutan kini dipenuhi rasa syukur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Ia akan kembali ke Jogja, menceritakan semua ini kepada keluarganya, dan memulai hidup baru, jauh dari intrik dan kekuasaan yang bisa membutakan mata manusia. Cahaya pagi perlahan menyelimuti perkampungan nelayan. Aktivitas warga sudah dimulai sejak subuh. Para nelayan sibuk membereskan alat-alat tangkap mereka. Ibu-ibu menyiapkan sarapan, dan anak-anak berlarian riang di jalanan tanah. Di tengah keramaian itu, kabar mengejutkan menyebar dengan cepat. Seorang warga yang hendak melaut menemukan dua sosok telanjang di pinggir pantai. Mereka merangkak di pasir, mulutnya meracau tidak jelas, dan tatapan matanya kosong. Mereka tampak seperti orang gila. Warga yang mengenali mereka langsung terkejut. Sosok itu adalah Yanuar, pengusaha batik terpandang, dan dukun yang terkenal di wilayah tersebut. Pakaian mereka sudah tidak ada. Tubuhnya dipenuhi lumpur dan luka-luka kecil akibat gesekan dengan pasir dan karang. Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga Pak Darno dan Anto. Mereka bergegas menuju lokasi. Kerumunan warga sudah mengepung kedua sosok malang itu. Anto melihat Yanuar dengan mata kepalanya sendiri. Yanuar yang dulu gagah dan berwibawa, kini terlihat menyedihkan. Ia menatap kerumunan dengan tatapan bingung, seolah tidak mengenali siapapun. Ia sesekali tertawa terbahak-bahak, lalu menangis terseduh-seduh tanpa alasan yang jelas. Begitu pula dengan sang dukun. Ilmu dan kesaktiannya seolah lenyap, menyisakan kekosongan di dalam dirinya. "Ini akibatnya jika mencari pesugihan," bisik seorang warga. "Mereka pasti melanggar janji dengan Dewi Lanjar," timpal yang lain. Anto hanya bisa terdiam. Hatinya kembali bergejolak. Ia merasa sedih, melihat kehancuran Yanuar. Ia teringat kembali kebaikan Yanuar selama 3 tahun ini. Namun, ia juga tidak bisa melupakan bagaimana Yanuar tega mengkhianatinya, bahkan mencoba menjadikannya tumbal. Ini adalah akhir yang tragis dari keserakahan. Hukuman yang dijatuhkan Dewi Lanjar terasa sangat berat, tetapi Anto tahu, itu adalah balasan setimpal atas perbuatan mereka. Tak lama kemudian, beberapa petugas dari kepolisian dan rumah sakit tiba di lokasi.
Mereka membawa Yanuar dan sang dukun ke rumah sakit jiwa untuk penanganan lebih lanjut. Warga-warga hanya bisa menatap nanar, menyaksikan nasib tragis kedua orang itu. Setelah kerumunan membubarkan diri, Anto dan Pak Darno kembali ke rumah. Di dalam hati, Anto mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi bekerja di Pekalongan. Rumah Yanuar yang dulu terasa seperti rumahnya sendiri, kini terasa seperti tempat asing yang menyimpan kenangan buruk. Ia harus kembali ke Jogja. Ia harus kembali ke keluarganya, tempat di mana ia merasa aman. Pak Darno mengerti. Pulanglah, nak. Kamu sudah melewati hal yang berat. Keluargamu pasti menunggumu. Anto mengangguk. Ia sudah membuat keputusan. Malam itu, ia berpamitan dengan Pak Darno dan keluarganya. Dengan uang yang diberikan Pak Darno sebagai bekal, ia membeli tiket bus menuju Jogja. Perjalanan pulang terasa berbeda. Mata Anto tidak lagi memandang pemandangan dengan penuh optimisme. Pengalaman mengerikan itu telah mengubahnya. Ia tidak lagi lugu. Ia kini tahu bahwa di balik kebaikan manusia, bisa saja tersimpan sisi gelap yang menakutkan. Ia sadar, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua orang yang terlihat baik itu benar-benar baik. Bus melaju, membawa Anto kembali ke kota yang dirindukannya. Di dalam hati, ia berjanji akan menjaga diri, tidak lagi mudah percaya pada siapapun. Ia berjanji akan bekerja keras dengan cara yang benar, tidak akan pernah menempuh jalan pintas yang bisa merenggut nyawa dan akal sehat. Ia kini memiliki takdirnya sendiri, takdir yang dilindungi oleh silsilah kuno, takdir yang jauh lebih berharga daripada harta dan kekuasaan. Fajar baru saja menyingsing saat bus yang ditumpangi Anto memasuki Terminal Giwangan, Jogja. Udara pagi yang sejuk dan familiar langsung menyambutnya. Aroma khas masakan rumahan dan suara klakson kendaraan yang berbeda dari Pekalongan, membuat hati Anto terasa hangat. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini bisa kembali ke kota asalnya. Setelah turun dari bus, Anto langsung menuju halte terdekat untuk naik bus kota. Selama perjalanan, ia memandangi setiap sudut kota. Setiap gang, setiap jalan, dan setiap bangunan memiliki kenangan tersendiri. Ia teringat kembali masa-masa ia berjuang mencari pekerjaan di sini, dan kini ia pulang dengan sebuah cerita yang tidak pernah ia bayangkan. Kisah yang penuh dengan misteri, pengkhianatan, dan keajaiban. Tiba di rumah, suasana masih sepi. Anto masuk perlahan, takut membangunkan kedua orang tuanya. Namun, ibunya yang memang sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, melihat kedatangannya. "Anto," ucap ibunya, matanya membelalak kaget. "Kamu pulang tidak bilang-bilang? Ada apa?" Anto memeluk ibunya, erat sekali. Air matanya tak terbendung. Ia menceritakan semuanya, dari awal ia bekerja, masalah Yanuar, hingga malam ritual yang mengerikan dan bagaimana ia diselamatkan oleh kekuatan yang ia sendiri tidak mengerti. Ibunya mendengarkan dengan seksama, tak henti-hentinya mengusap punggung Anto, merasa sedih dan lega pada saat yang sama. "Syukurlah kamu selamat, nak. Mungkin leluhur kita memang masih melindungimu," ujar ibunya, matanya berkaca-kaca. Keesokan harinya, kabar tentang Yanuar dan dukunnya sampai ke telinga warga Pekalongan. Berita itu menyebar dengan cepat, menjadi cerita lisan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Mereka yang pernah mengenal Yanuar tidak bisa percaya bahwa pengusaha batik yang terpandang itu kini menjadi orang gila. Mereka yang percaya pada hal-hal mistis menganggap ini adalah karma, hukuman dari Dewi Lanjar karena Yanuar melanggar janji gaib. Kisah Yanuar dan dukunnya menjadi legenda kelam di Pekalongan, sebuah pengingat bahwa keserakahan tidak akan pernah berakhir baik. Anto, yang sudah kembali ke Jogja, memutuskan untuk tidak lagi mencari pekerjaan sebagai sopir. Ia kini lebih memilih bekerja di bengkel milik temannya. Gajinya memang tidak sebesar saat ia bekerja di Pekalongan, tapi ia merasa jauh lebih tenang dan damai. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan yang instan, tetapi dari kerja keras, kejujuran, dan yang paling penting, dari perlindungan orang-orang yang mencintainya,
baik di dunia nyata maupun dari alam gaib. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Yanuar. Ia berharap, suatu hari nanti, Yanuar dan dukun itu bisa menemukan kedamaian, meskipun dalam kondisi yang tidak ia harapkan. Anto kini menjalani hidupnya dengan hati-hati. Ia tidak lagi lugu, ia sudah tahu bahwa dunia ini memiliki sisi gelap yang tidak bisa ia lihat. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia dilindungi oleh sebuah kekuatan kuno, kekuatan yang akan selalu menjaganya dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan dengan keyakinan itu, Anto melanjutkan hidupnya, siap menyambut takdir yang telah menantinya. Malam itu, setelah menceritakan semua yang ia alami kepada sang ibu, Anto tidak bisa tidur. Ia duduk di teras belakang rumah, memandangi langit yang bertabur bintang. Dalam benaknya, pertanyaan tentang silsilahnya terus berputar. Ia tidak pernah tahu bahwa dirinya memiliki darah dari Ratu Pantai Selatan. Kehidupan sederhananya sebagai pemuda Jogja terasa jauh berbeda dengan kenyataan baru yang ia temukan. Ibu Anto keluar, membawa segelas teh hangat. "Kamu belum tidur, Nak?" tanyanya lembut. Anto menggeleng. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ibu katakan. Kenapa aku keturunan Nyi Roro Kidul? Kenapa ibu tidak pernah cerita?" Sang ibu duduk di sampingnya, menghela napas panjang. "Ini adalah rahasia keluarga, Anto. Rahasia yang hanya diceritakan dari generasi ke generasi, saat anak sudah siap menerimanya." Ibu Anto mulai bercerita. Dahulu kala, nenek buyut Anto adalah seorang putri dari pesisir selatan, keturunan langsung dari abdi dalam kepercayaan Nyi Roro Kidul. Nenek buyutnya, yang bernama Sekar, memiliki paras cantik dan keahlian dalam menari tradisional. Suatu hari, saat Sekar menari di pinggir pantai, Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya. Sang ratu terkesan dengan keanggunan Sekar dan memilihnya sebagai salah satu abdi dalam terdekatnya. Sekar mengabdi dengan setia selama bertahun-tahun, mempelajari banyak hal tentang lautan dan alam gaib. Hingga suatu hari, ia jatuh cinta pada seorang pemuda dari daratan. Hubungan mereka tidak direstui oleh Nyi Roro Kidul pada awalnya, karena ia khawatir Sekar akan melupakan tugasnya. Namun, setelah melihat kesungguhan cinta mereka, Nyi Roro Kidul akhirnya merestui. Sebagai hadiah pernikahan, Nyi Roro Kidul memberikan sebuah selendang gaib yang memiliki kekuatan perlindungan, berjanji bahwa ia akan selalu menjaga dan melindungi keturunan Sekar dari bahaya. "Selendang itu adalah simbol janji Nyi Roro Kidul," ujar Ibu Anto. "Sejak saat itu, setiap keturunan kami selalu dilindungi oleh Nyi Roro Kidul, terutama saat berada dalam bahaya besar. Kamu tidak pernah tahu tentang ini, karena kekuatan itu tidak akan muncul jika tidak dibutuhkan. Kekuatan itu hanya akan bangkit saat nyawamu benar-benar terancam." Anto mendengarkan dengan takjub. Semua potongan teka-teki kini bersatu. Kekuatan tak kasat mata yang melindunginya, perisai gaib yang memantulkan serangan, dan janji perdamaian antara Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar, semuanya berasal dari kisah kuno yang mengalir dalam darahnya. "Jadi, kekuatan itu bukan dari diriku, tapi dari silsilahku?" tanya Anto, mencoba memahami. "Betul, Nak," jawab ibunya. "Kamu adalah jembatan antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia gaib. Kamu adalah keturunan yang dilindungi. Ingatlah itu. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, tapi bukan untuk disalahgunakan. Itu adalah amanah yang harus kamu jaga." Anto mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan haru. Ia kini mengerti mengapa ia selamat dari cengkeraman maut Yanuar. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang melindunginya, kekuatan yang berasal dari cinta dan janji di masa lalu. Malam itu, di bawah langit Jogja yang damai, Anto tidak hanya menemukan kembali kedamaiannya, tetapi juga menemukan identitas dirinya yang sesungguhnya. Ia adalah seorang pemuda biasa yang memiliki takdir luar biasa. Ia akan kembali menjalani hidupnya, membawa cerita ini sebagai pelajaran berharga,
dan mengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan ketulusan hati dan perlindungan dari keluarga, baik yang terlihat maupun yang tidak.